أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu wali murid Zat Islamic School, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Fatihah. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Ini telah dijelaskan sebelumnya dan di sini diulang kembali tentang makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dzir rahmatil 'ammah alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalq. Ar-Rahman itu yang memiliki rahmat, kasih sayang yang menyeluruh, yang mencakup, rahmat itu mencakup semua makhluk. Ar-Rahim bil mu'minin. Kalau Rahim itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi kaum mukminin. Wa huma asmani min asma'illahi ta'ala, dan keduanya adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman itu termasuk dari Al-Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna keindahannya. Begitu juga Ar-Rahim. Dan keduanya menunjukkan kepada sifat rahmat, kasih sayang. Perbedaannya bahwa Ar-Rahman itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengasihi seluruh makhluknya, yang beriman, yang kafir, manusia, hewan, makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Di ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Wa huwa subhanahu wahdah maliku yaumil qiyamah. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemilik hari kiamat. Wa huwa yaumul jazaa 'alal a'mal. Dan yang dimaksud dengan Yaumuddin adalah hari kiamat, yang maknanya adalah hari pembalasan atas amal-amal yang telah dilakukan di dunia. Wa fi qira'atil muslimi li hadhihi al-ayah fi kulli rak'atin min salawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir. Dan dalam bacaan seorang muslim terhadap ayat ini di setiap rakaat salatnya, itu mengingatkan tentang hari akhir, tentang hari kiamat. Wa hathun lahu 'ala al-isti'dad bil 'amali shalih. Dan anjuran, dorongan terhadapnya untuk mempersiapkan diri dengan amal saleh. Wal kaffi 'anil ma'asi wasayyi'at. Dan menahan diri dari kemaksiatan dan amal kejelekan. Ini pelajaran yang sangat berharga ketika seorang muslim membaca firman Allah Subhanahu wa taala Maliki yaumiddin, mengingatkan tentang hari kiamat dan bersiap untuk menghadapinya dengan melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna nakhussuka wahdaka bil ibadah. Sesungguhnya kami mengkhususkanmu dengan ibadah. Hanya kepadamu kami mempersembahkan ibadah itu. Wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Dan kami meminta pertolongan hanya kepadamu dalam seluruh urusan kami. Fal amru kulluhu biyadika. Maka seluruh urusan di tanganmu. Wala yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah. Dan tidak ada satupun yang menguasai urusan kami walaupun sekecil
biji sawi. Sehingga kandungan dari ayat ini, seorang muslim hanya mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu juga seorang muslim meminta pertolongan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan pertolongan itu hanya ditujukan kepadanya. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yusarrifa syai'an min anwa'il ibadah kad-du'a wal istighatsah wal dzabh wat tawaf illa lillahi wahdah. Dan dalam ayat ini terdapat dalil bahwa seorang hamba tidak diperbolehkan untuk memberikan sedikit pun dari bentuk ibadah seperti berdoa, al-istighatsah. Doa itu berarti permintaan yang bersifat umum. Kalau istighatsah itu permohonan, permintaan yang tujuannya supaya dibebaskan dari kesulitan. Jadi ini doa dalam bentuk khusus. Kalau doa, ad-du'a itu umum. Kalau istighatsah itu permintaan supaya dilepaskan dari musibah, dilepaskan dari kesulitan. Disebut dengan istighatsah. Wadzabh dan menyembelih, wat tawaf, begitu juga tawaf. Itu semuanya contoh bentuk ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha shifa'ul qulubi min da'i ta'alluqi bi ghairillah. Dan di dalam ayat ini juga terdapat obat bagi hati manusia dari penyakit ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min amradir riya'i wal 'ujbi wal kibriya. Begitu juga terdapat obat bagi berbagai penyakit hati seperti riya, beribadah supaya dilihat oleh orang lain kemudian dipujinya, wal ujb dan rasa takjub terhadap diri sendiri, wal kibriya dan kesombongan. Karena di sini ayat ini menjelaskan tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan seseorang berusaha untuk menghindari riya, ujub, demikian juga kesombongan. Ini penafsiran ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.